Al-Wahid artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di bumi ini ada lebih dari satu Tuhan selain Allah, maka pasti bumi ini akan rusak. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-54. Kita akan menelaah bersama nama Allah Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu. Kata wahid hampir berdekatan namanya dengan nama Al-Ahad. Kalau Al-Ahad diartikan Allah Maha Esa, maka Al-Wahid diartikan Allah Maha Satu. Apa perbedaan antara kata Al-Wahid dengan kata Al-Ahad? Para ulama mengatakan kalau disebut wahid, maka tidak ada sekutu bagi Allah. Sedangkan ahad tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, jadi dengan kata lain, kata wahid ini berkaitan erat dengan kuantitas. Allah itu satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Sedangkan al-ahad ini berkaitan dengan kuantitas. Allah itu esa, tidak ada satupun selain Allah yang seimbang atau semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, bagaimana alam semesta yang begitu rapi dan dibangun dengan harmoni ini merupakan bukti yang paling konkret menunjukkan Tuhan itu satu. Sekiranya Tuhan itu ada lebih dari satu, maka kita akan saksikan bagaimana ketidakharmonisan yang akan nampak dengan jelas di alam semesta. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di bumi ini ada lebih dari satu Tuhan selain Allah, maka pasti bumi ini akan rusak. Bayangkan kalau Tuhan yang pertama pengen hujan, Tuhan yang kedua pengen panas. Wah, ini akan mengakibatkan bagaimana kontradiksi yang begitu nyata dalam pandangan kita semua. Kalau Tuhan yang pertama menciptakan model manusia, kepala di atas, kaki di bawah, mungkin ada Tuhan yang lain menciptakan manusia dengan model yang berbeda. Tapi keselarasan semua makhluk ini menunjukkan Tuhan itu satu, tidak berbilang. Maka dari itu kita melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan Allah itu satu. Satu dalam hal apa? Pertama, satu dalam zatnya. Zat Allah tidak lebih dari satu. Zat Allah satu. Satu dalam sifatnya. Karena sifat-sifat Allah tidak akan mungkin dikalahkan atau ditiru oleh siapapun dari makhluknya. Tetap, walaupun kita mengkaji, meneladani akhlak Allah, konteks akhlak pada Allah gak akan sama dengan konteks akhlak pada manusia. Kemudian Allah juga satu pada perbuatannya. Semua perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan selain Allah. Kalau Allah sudah berbuat, maka tidak ada yang dapat menolak.
Kalau Allah sudah menghadang, maka tidak ada yang dapat berbuat. Itulah maha kuasanya Allah. Allah maha satu. Para pemirsa sekalian, dari kata wahid ini diambillah akar kata tauhid. Tauhid artinya menjadikan Allah itu satu. Atau kita sebut mengesakan Allah. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita setidaknya berpegang kepada keyakinan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan alam semesta, satu-satunya yang mengatur semua kejadian di alam semesta ini, satu-satunya yang membagi rezekinya untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah itu satu. Tauhid rububiyah, kita esakan Allah dalam hal sifatnya sebagai pencipta, pengatur, dan yang membagikan segala apa yang dibutuhkan semua makhluk di alam semesta ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Artinya kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Satu-satunya kita menggantungkan harapan. Satu-satunya kita tempat meminta. Karena kehendak yang mutlak dan pasti berlaku hanya kehendak Allah. Sedangkan kehendak manusia selama tidak selaras dengan kehendak Allah, belum tentu apa yang kita inginkan dapat terwujud dalam kehidupan ini. Para pemirsa, barulah ada tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Tauhid asma wa sifat, semua nama Allah, Allah satu di dalamnya. Gak ada yang dapat menirunya. Tidak ada yang dapat selepel dengannya. Tidak ada yang dapat mengimbanginya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu Allah satu di sana. Yang kemudian tidak ada yang menjadi sekutu baginya di tiap nama-nama dari nama-nama Allah yang indah tersebut. Para pemirsa sekalian, alam semesta merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang paling menentukan, tapi di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran bagi setiap perbuatannya Allah. Allah kalau berbuat sesuatu betul-betul membuat kita takjub dengan segala perbuatannya. Bayangkan ketika kita perhatikan bagaimana turunnya azab Allah kepada satu negeri yang kufur dan zalim. Tak bisa kita bayangkan azab yang sama dilakukan oleh pihak lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat Allah membukakan pintu berkah dan rahmat untuk sebuah negeri karena keimanan dan ketakwaannya, kita akan takjub melihat perbuatan Allah karena nggak ada satu pihak selain Allah yang mampu untuk melakukan hal yang sama. Inilah makna Al-Wahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, dan satu dalam perbuatannya. Para pemirsa sekalian, ada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, ya, qimmatul ilm at-tauhid wa qimmatul amal at-taqwa. Puncak dari segala ilmu pengetahuan adalah kau sampai pada hakikat Allah itu adalah Maha Satu, Maha Esa dalam segala sifat, perbuatan, dan zatnya. Sedangkan puncak dari segala perbuatan adalah ketika engkau mengimplementasikan ketakwaan dalam perilaku dan perbuatan sehari-harimu. Takwa dalam pengertian kita selalu ingat Allah, tidak lupa kepadanya. Kita selalu bersyukur dan tidak kufur kepadanya. Dan yang terpenting, takwa dalam pengertian kerjakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Para pemirsa sekalian, muncul pertanyaan, apa konsekuensi dari nama Al-Wahid terhadap kita sebagai hamba? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan semua manusia berbeda-beda dan semua manusia adalah istimewa. Bayangkan sidik jari kita, 8 miliar penduduk bumi gak ada yang sama sidiknya.
Bayangkan ada sidik mata, ya, nggak sama antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita ada pengejawantahan dari sifat al-wahid pada diri kita masing-masing. Namun, yang paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana seorang hamba ketika memahami nama Al-Wahid, hendaklah dia menjadi istimewa dengan segala kebaikan yang dikerjakannya. Karena potensi tiap orang untuk berbuat setiap kebaikan tidak akan pernah sama. Ada yang Allah lebihkan di sisi A, Allah kurangi baginya di sisi B. Ada yang Allah lebihkan di sisi B, namun Allah cabut darinya sisi A. Begitulah. Sehingga kalaupun kita beramal, niatnya sama, melakukan di tempat yang sama, tapi tiap orang akan dapat balasan sesuai dengan niat dan perbuatan istimewa yang masing-masing mengerjakannya berbeda dari yang lain. Inilah makna Al-Wahid. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi diri kita masing-masing, makhluk yang istimewa, mengimplementasikan nilai-nilai kesatuan sebagaimana yang tercermin pada zat Allah, perbuatan Allah, dan nama serta sifatnya. Jangan lupa senantiasa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.